Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran atas keunggulan perolehan suara dalam pemilu 2024 berdasarkan perhitungan suara yang masih berlangsung hingga saat ini. Dirinya juga berharap dapat menjalin dialog bersama Prabowo, serta mengembangkan kerjasama yang bermanfaat dalam isu-isu terkini dalam aspek hubungan bilateral maupun isu internasional. Hubungan antara Rusia dan Indonesia telah berlangsung sejak lama. Putin menyatakan, hubungan antara Rusia dan Indonesia didasari dari persahabatan dan saling menghargai, serta terus berkembang di berbagai bidang. Lebih lanjut, Putin berharap semakin eratnya kerjasama antara Rusia dan Indonesia akan dapat menguatkan keamanan dan kestabilan kawasan Indo-Pasifik. Tak hanya mendapatkan ucapan selamat dari Vladimir Putin, menurut Komandan TKN Prabowo Gibran Budi Satrio Jiwandono, sejumlah pemimpin dunia telah memberikan selamat kepada Prabowo atas perolehan suara berdasarkan hasil hitung cepat. Di antaranya Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, serta Perdana Menteri Ceko Peter Fiala. Sementara itu, pihak Amerika Serikat memilih belum mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Pihak Amerika Serikat hanya menyatakan bahwa mereka menghormati pemilu dan suara rakyat Indonesia. AS juga menyatakan akan memberikan selamat pada waktu yang tepat dan menunggu pernyataan resmi dari pihak terkait karena perhitungan masih terus berlangsung. Hingga Sabtu 17 Februari 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat, situs resmi KPU mencatat perolehan suara Prabowo Gibran mencapai 57,48%. Lalu di posisi kedua, ditempati paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan perolehan suara 24,61%. Dan di posisi ketiga ada paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan perolehan suara 17,91%. Saya datang pertama sebagai seorang junior, saya ucapkan terima kasih atas dukungan beliau. Beliau sangat luar biasa mendukung saya, dan untuk itu saya sampaikan terima kasih. Juga Mas AHY luar biasa juga membantu kami, bagian dari Koalisi Indonesia Maju, tapi secara personal, secara fisik turun semua. Juga Mas Ibas juga bekerja sangat keras. Jadi untuk itu saya menyampaikan terima kasih. Jadi intinya saya datang ke sini hanya untuk sowan dan ucapan terima kasih dan lapor kepada senior saya. Kita ada suatu nostalgia atau apa. Waktu di Taruna kita merupakan penghuni pavilion yang sama, Pak. Pavilion 5A. Pimpinan Kor Taruna. Jadi beliau 1 tahun di depan saya di belakang beliau 1 tahun. Dan beliau juga pavilion 5. Siapa? Jadi ini pavilion 5 ya itu aja, nostalgia, karena kita komitmen kita selalu adalah berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Saya kira itu yang mendorong kita. Jadi saya konsultasi sama beliau dalam banyak hal. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya. Baik teman-teman wartawan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Siapa? Perolehan suara komedian Alfiansyah Bustami alias Komeng di DPD Jawa Barat sudah menembus angka 1,4 juta lebih suara.
Berdasarkan data real count KPU sementara yang dipantau di situs pemilu2024.go.id pada Sabtu 17 Februari 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Komeng berhasil memperoleh 1.432.850 suara. Jumlah tersebut mencakup 12,24% suara total dan membawa Komeng menjadi calon dengan suara terbanyak di dapil tersebut. Perolehan suara Komeng cukup jauh meninggalkan calon legislatif lainnya. Misalnya dengan posisi 2, yakni Anya Rina Casmayanti yang hanya memperoleh 633.708 suara dengan persentase 5,41%. Sementara suara artis lain yakni Jihan Fahira berada di angka 554.038 suara dengan persentase 4,73%. Saat ini KPU masih menghitung perolehan suara yang masuk. Hingga video ini dibuat, perolehan suara masuk masih berada di angka 50,47%. Dan bukan tidak mungkin, jumlah suara Komeng masih akan terus bertambah. Sebagai informasi, Komeng sedang ramai diperbincangkan oleh warganet di media sosial. Beberapa dari mereka terkejut, sosok pelawak yang pernah menjadi pengisi acara spontan di salah satu stasiun televisi swasta itu ternyata maju menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Warganet juga menyoroti foto nyeleneh yang dipakai Komeng di surat suara. Gaya Komeng di foto tersebut berbeda dibandingkan calon anggota DPD Dapil Jabar lainnya. Komeng menjelaskan, foto itu hasil dia bersuah foto di depan rumahnya. KPU pun memperbolehkan Komeng untuk memakai foto tersebut. Lalu ketika ditanya tujuan utamanya menjadi anggota DPD RI, Komeng mengaku ingin gencar memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri.